Oke sob, seperti yang sobat tahu, baru-baru ini dunia otomotif digemparkan dengan rilisnya New Lexi LX 155 yang membuat semua konsumen tercengang akan hadirnya Lexi baru yang makin kencang. Bahkan kakak-kakaknya seperti NMAX dan Aerox pun kalah kencangnya. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan apa aja sih bedanya dan apa aja sih yang harus dipertimbangkan bila ingin membeli New Lexi LX ini. Simak terus videonya setelah intro yang satu ini. Oke sob, langsung aja untuk paling pertama ini kita bahas mengenai desain yang berubah. Dengan adanya slogan terbaru dari Lexi ini, yaitu Lexi Simple Maxi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah simple dan juga maxi. Oke sob, bila kita lihat untuk bagian desain belakang, tengah ke belakang ini tidak ada perubahan sama sekali dengan pendahulunya. Mungkin di sini yang berubah hanya bagian stop lamp dan juga spakbor yang lebih membesar dan ada tambahan mata kucingnya. Jadi untuk bagian tengah ke belakang ini kita skip aja dalam topik desain kali ini. Dan sekarang kita lebih fokuskan pada desain bagian tengah ke depan, karena di sini yang berubah cukup signifikan sob. Di sini yang menarik pada pandangan mata saya itu ada di bagian speedometernya sob. Di sini untuk bagian speedometernya itu cukup berubah banyak. Yang tidak berubah di sini itu hanya bagian segi shape cover dari speedometer itu sendiri ya sob. Bila kita lihat dalamnya di sini cukup berubah dengan adanya tambahan tachometer atau biasa kita sebutnya itu RPM meter ya sob. Selain itu di sisi kanan ada feel meter, dan bila kita lihat lebih detail lagi itu ada tombol menu speedometer yang sudah pindah ke bagian handlebar. Jadi sudah tidak menyatu lagi dengan speedometer. Ini sangat cukup menambah nilai plus bagi New Lexi LX. Dan bila kita lihat lebih detail lagi, itu ada logo Lexi LX 155 yang menyala pada bagian bawah speedometernya sob. Dari sini semua bisa kita lihat bahwa speedometernya aja sudah terlihat mewah dan elegan. Selebihnya untuk isi menu speedometernya sama seperti kakak-kakaknya ya sob. Ya normal aja sih sob, selebihnya dari yang saya jelaskan sebelumnya. Dan bisa kita simpulkan bahwa pembaruan di bagian speedometer ini cukup maksimal banget. Dan sekarang kita lanjut ke bagian desain pada sayap-sayap bodi nih sob. Di sini benar-benar berubah sangat drastis, tapi tidak meninggalkan nilai basic dari Lexi yang sebelumnya. Karena bisa teman-teman lihat sendiri di sini, bagian bodi halus dan bodi kasar terlihat menyambung sangat rapi dan ada pemanis dengan ditambahannya emblem emboss garpu tala. Di sini sih benar-benar bagian termaxi dari motor ini ya sob. Yang dimana sebelumnya motor ini dipenuhi hujatan Maxi Maksa. Oke sob, sekarang kita lanjut ke bagian paling depan dari motor ini. Mungkin di sini sangat banyak detail yang berubah dari versi sebelumnya ya sob. Yang sangat menarik dari mata saya ini adalah detail kecil yang berada pada bagian depan dari headlamp motor ini sob. Kayak cuman ada tambahan moncong kecil sedikit gini aja, tapi bener-bener bisa mengubah kesan sporty yang plus-plus dipandang oleh mata kita sob. Sebenarnya ini kalau dilihat dari jauh tuh kurang jelas ya sob, tapi dengan kasat mata tanpa disadari bahwa moncong ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesan sporty dari motor ini sendiri. Yap, selanjutnya pada bagian headlamp di sini yang benar-benar terpampang jelas di mata. Mungkin di sini banyak yang pro kontra akan adanya sen bohlam ini sob, tapi menurut saya di sini it's okay aja sih, mengingat hampir semua motor maticnya Yamaha ini sennya bohlam sob. Jadi nggak perlu banget kita ributkan hal ini. Apalagi seiring berjalannya waktu pasti akan ada produk aftermarket yang bikin sen ini jadi LED. Jadi kita skip untuk bagian sen ini sob. Mungkin di sini lebih kita fokuskan pada bagian headlamp yang benar-benar berubah. Sebenarnya apa aja sih yang berubah pada bagian dalam sini? Nah, bisa kita lihat seksama. Di sini ada DRL yang shape-nya cukup elegan nih sob. Mungkin kalau dilihat-lihat seperti siluet huruf Y ya sob. Di sini memang kesan DRL-nya sangat berperan penting dalam memperlihatkan jelas bahwa motor ini itu sporty banget. Dan sudah pasti di sini untuk lampu dan DRL-nya itu sudah full LED ya sob. Jadi sobat di rumah yang suka modif-modif cukup modif bagian sennya aja. Oke sob, yang barusan saya jelaskan itu hanya bagian yang benar-benar bagus untuk teman-teman lihat. Sekarang kita lanjut bagian hal yang seharusnya dipertimbangkan. Yang pertama itu ada bagian dalam jok yang makin mengecil. Nah, di segmen ini cukup disayangkan ya sob, motor berbasis Maxi tapi jok minim. Tapi mengingat Lexi LX ini adalah basis terbawah dari varian Maxi series. Jadi di sini buat teman-teman yang butuh jok luas lebih harus mempertimbangkan ambil Frigo tapi sisi 125, atau teman-teman bisa nambah budget lagi untuk ngambil NMAX yang sisi sudah jelas besar di 155. Jadi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti ya sob untuk pertimbangan yang pertama ini, mengingat bahwa Lexi LX ini adalah segmen terbawah dari varian Maxi series. Jadi
Jadi kalau sobat bawa barang bawaan banyak bisa taruh di depan aja. Lagi pula decknya pun rata. Untuk yang kedua di sini adalah ada di bagian tangki sob. Nah, untuk tangki ini yang benar-benar sangat cukup disayangkan. Kenapa? CC meningkat tapi tangki masih sama seperti sebelumnya. Benar-benar sangat disayangkan. Apalagi sebelumnya sudah banyak user Lexi yang mengomentari tangki kecil ini, yang membuat kebanyakan user Lexi mondar-mandir ke SPBU dikarenakan kapasitas tangkinya ini sangat minim. Jadi untuk pertimbangan kedua ini teman-teman bisa bandingkan dengan nambah sedikit untuk mengambil kakak-kakaknya, yaitu Aerox atau NMAX yang kapasitas tangkinya sudah di 5,5 liter untuk Aerox dan 7,1 liter untuk NMAX. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Lexi LX ini lebih ditunjukkan untuk konsumen yang tinggalnya dalam kota untuk meraih jarak lebih satset karena cc-nya pun juga besar di 155. Untuk yang ketiga di sini ada di bagian rem belakang yang masih tromol. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sang kakak Aerox pun masih tromol. Jadi solusi kalau teman-teman memang mau disc brake ya teman-teman bisa upgrade kepegangan disc brake punyanya NMAX. Dan teman-teman pun bisa modif sedikit lagi untuk menambahkan shock dengan custom dudukan shock atasnya ke tukang las. Itu untuk solusi ya sob. Bila teman-teman mau pertimbangkan ya ingat sekali lagi bahwa Lexi LX ini adalah segmen terbawah dari varian Maxi Series. Dan terakhir di sini untuk bagian mesin banyak yang bilang sama dengan varian mesin kakaknya. Yaps, benar sob, masih sama. Dan untuk pertanyaan apakah lebih kencang daripada NMAX atau Aerox? Jawabannya sangat iya, dikarenakan Lexi LX ini hanya memiliki bobot di 116 kg, lebih enteng jauh dibandingkan Aerox yang memiliki berat 122 kg dan NMAX yang memiliki berat di 130 kg. Jadi gimana nih sobat semua, apakah sudah ada gambaran untuk inden motor ini? Dan untuk kabar paling terbaru adalah apabila teman-teman di rumah ada yang mau inden motor ini, sudah bisa diinden dengan cara datang ke dealer resmi Yamaha terdekat ya sob. Jangan lupa tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng-barang tentang New Lexi LX 155 ini di bawah. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you. Sobat Sentral, siapa nih yang lagi cari spare part original Yamaha? Bisa langsung aja berkunjung ke toko kami. Ada marketplace yang bisa kalian kunjungi di semua platform. Selamat menonton.